Para sahabat Pastor Kampung Tub, salam jumpa kembali. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tanggapan bagi saudara-saudara kita Islam yang menganggap peristiwa salib itu adalah sesuatu yang mustahil. Dalam video yang pernah saya unggah mengenai Gereja Makam Kudus di Yerusalem, ada beberapa komentar yang ditinggalkan di sana mengenai peristiwa penyaliban Yesus dan disangkut pautkan dengan kealahan Yesus, bahwa tidak mungkin Yesus yang adalah Allah atau Tuhan disalibkan. Bagaimana komentarnya? Mari kita lihat. Islam mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan. Sebaliknya, mereka percaya bahwa Yesus diangkat oleh Allah ke surga dan dia tidak mengalami peristiwa salib. Barangkali Anda menghadapi keraguan iman ketika berhadapan dengan argumen-argumen pembela Islam ini. Argumen ini berakar pada Al-Quran. Dalam surah An-Nisa, ayat 157-158 dikatakan demikian. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat di atas, kita menemukan 3 argumen yang sering dikemukakan oleh para apologis Islam ketika berbicara tentang salib. Yang pertama, Yesus selamat dari penyaliban. Kedua, Tuhan membuat orang yang terlihat seperti Yesus atau serupa dengan Yesus untuk disalibkan menggantikan Yesus. Yang ketiga, penyaliban sama sekali tidak pernah terjadi. Sebagaimana otentisitas iman kita, jelas-jelaslah bagi kita bahwa argumen-argumen yang dikemukakan ini tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyimpulkannya. Mari kita lihat. Yang pertama, Yesus selamat dari penyaliban. Dalam pandangan Islam, kematian Yesus di kayu salib akan berarti kemenangan bagi musuh-musuhnya. Tetapi, sebagaimana ayat Al-Quran menyatakan, mereka tidak membunuhnya. Pun, jika penyaliban benar-benar terjadi, maka Yesus pasti selamat dari cobaan itu. Argumen ini sangat lemah, tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada. Keempat Injil menggambarkan peristiwa-peristiwa tersebut sedemikian rupa sehingga tidak diragukan lagi bahwa Yesus benar-benar mati karena disalibkan. Dalam Injil Matius bab 27, Yusuf dari Arimatea meminta jenazah Yesus kepada Pontius Pilatus untuk dikuburkan secara layak. Orang Romawi yang menangani pemindahan dan penjagaan itu pasti tahu dengan pasti bahwa Yesus sudah mati. Bahkan orang-orang Farisi mengetahui hal ini dan meminta agar kuburan itu dijaga sehingga para murid
tidak dapat mencuri tubuh Yesus dan secara tidak benar mengklaim, memaklumkan bahwa Yesus telah bangkit. Injil Markus dan Injil Lukas merekam kejadian itu dengan cara yang hampir sama. Dalam Injilnya, Markus mengungkapkan Pilatus secara khusus meminta kepastian bahwa Yesus telah mati sebelum menyerahkan mayat itu kepada Yusuf dari Arimatea. Dalam Injil Markus bab 15 ayat 44 sampai 45. Injil Yohanes juga mengemukakan detail yang kritis. Menurut dia, tentara Romawi datang untuk mematahkan kaki orang yang disalibkan. Ketika mereka telah melihat bahwa Yesus sudah mati, mereka menusuk lambungnya dengan tombak dan tubuhnya diberikan kepada Yusuf Arimatea untuk dimakamkan. Argumen kedua yang dikemukakan oleh para apologis Islam berdasarkan ayat Al-Quran di atas adalah bahwa Tuhan membuat orang lain terlihat seperti Yesus untuk disalibkan menggantikan peran Yesus di atas salib. Argumen ini dikenal sebagai teori pengganti penyaliban. Kebanyakan Muslim percaya bahwa Yesus diangkat ke surga oleh Tuhan dan bahwa orang lain yang serupa dengan dialah yang menggantikannya di salib. Siapakah si pengganti? Para cendekiawan Muslim telah memperdebatkan identitas pengganti. Teori paling populer yang mereka kemukakan bahwa identitas si pengganti adalah Yudas Iskariot. Satu sumber populer yang dirujuk beberapa pembela Muslim adalah apa yang disebut Injil Barnabas. Mereka meyakini dokumen ini ditulis oleh Barnabas berdasarkan permintaan Yesus sendiri. Di dalam Injil ini, penulis mengklaim Yudas Iskariot diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan Yesus dan kemudian disalibkan untuk mengganti peran Yesus. Berdasarkan argumen ini, para apologis Islam menghadapi masalah yang besar. Apa itu? Bahwa para ahli menyimpulkan Injil Barnabas merupakan salah satu Injil apokrif atau Injil palsu yang ditulis pada abad pertengahan. Daftar-daftar anakronisme dan kesalahan sejarah yang dikandungnya sangat banyak. Argumen ketiga untuk menyangkal peristiwa penyaliban adalah penyaliban atau peristiwa salib tidak terjadi. Keberatan ketiga dan paling populer atas penyaliban di kalangan apologis Muslim adalah argumen bahwa peristiwa penyaliban Yesus tidak pernah terjadi. Dalam pandangan mereka, catatan Injil tentang peristiwa salib syarat dengan kesalahan dan kepalsuan. Nah, jika catatan-catatan Injil tidak cukup menjadi bukti bagi mereka untuk menegaskan otentisitas peristiwa salib, atau jika catatan-catatan Injil meragukan bagi mereka, ada sumber lain yang menjadi bukti kuat bagi kita untuk meyakini peristiwa salib dan membantah argumen-argumen para cendekiawan Muslim ini. Selain data-data perjanjian baru, kita dapat melihat atau memverifikasi peristiwa salib melalui tulisan para bapa-bapa gereja mula-mula. Para bapa gereja sepakat tentang peristiwa agung ini. Santo Ignatius dari Antioquia misalnya menuliskan pada abad kedua untuk memberikan informasi yang penting bagi kita. Dikatakan begini, dia, maksudnya Yesus, benar-benar dari keturunan Daud menurut daging, dan anak Allah menurut kehendak dan kuasa Allah. Bahwa ia benar-benar lahir dari seorang perawan, dibaptis oleh Yohanes, agar semua kebenaran digenapi olehnya. Dan sungguh, di bawah Pontius Pilatus dan Herodes Raja Wilayah, dipaku disalib untuk kita di dalam dagingnya. Dari buah inilah kita ada karena hasrat ilahinya yang kuat.
agar ia dapat menetapkan kita baginya melalui kebangkitannya dalam satu tubuh, yakni gerejanya. Melalui surat kepada umat di Smyrna ini, Santo Ignatius memberitahu kita, menegaskan kepada kita bahwa Yesus sungguh dipaku di kayu salib. Istilah melalui kebangkitannya menyiratkan bahwa Dia, Yesus Tuhan, memang benar-benar mati di kayu salib. Bukti lain, dari awal abad kedua kita temukan dalam surat Santo Polikarpus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Dikatakan demikian, karena barang siapa tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging adalah antikristus. Dan barang siapa tidak mengaku kesaksian tentang salib adalah dari iblis. Dan barang siapa menyelewengkan firman Tuhan dengan keinginannya sendiri dan berkata bahwa tidak ada kebangkitan atau penghakiman, dia adalah anak sulung setan. Marilah kita terus bertahan dalam pengharapan kita dan sesungguhnya dari kebenaran iman kita, yaitu Yesus Kristus yang memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas pohon. Tidak terbilang jumlah tulisan para papa gereja mula-mula yang membenarkan dan mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa salib sungguh terjadi. Jika para apologis Muslim tidak menerima bukti-bukti kuat ini karena berasal dari sumber Kristen, maka bukti lain bahwa Yesus sungguh disalibkan dapat juga kita temukan dalam kesaksian sejarah yang ditulis oleh para penulis non-Kristen, yakni sejarawan Yahudi, misalnya Josephus dan Tacitus. Di dalam buku Jesus of Nazareth yang ditulis oleh C. Klausner misalnya, Josephus menulis demikian. Di antara orang-orang Yahudi ada seseorang yang bernama Yesus. Dia seorang yang penuh kebijaksanaan. Ia melakukan banyak mujizat serta guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dia menarik banyak orang Yahudi dan orang bukan Yahudi kepadanya. Dan ketika Pilatus atas permintaan imam-imam kepala dari antara kita telah menghukum dia di kayu salib, mereka yang pada awalnya mencintai dia juga berhenti melakukannya. Dan para pengikutnya dinamai orang-orang Kristen dan tidak punah sampai sekarang. Tacitus, seorang sejarawan dan senator Romawi, juga menegaskan sejarah penyaliban. Dalam buku berjudul Annals yang diterjemahkan oleh A.C. Church dan W.C. Broderick, mengakui bahwa Kristus menderita hukuman ekstrem pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator Romawi bernama Pontius Pilatus. Ia mengakui penjatuhan hukuman terhadap Yesus oleh Pontius Pilatus merupakan tindakan kejahatan yang sangat memalukan, dan oleh karenanya peristiwa tersebut menjadi sangat populer di belahan dunia. Para pecinta Pastor Kampung Top, kita sudah melihat bukti-bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh mengalami peristiwa penyaliban. Apa yang dikemukakan oleh para apologet Islam mengenai penyangkalan atas peristiwa penyaliban ini sungguh tidak punya dasar yang sangat kuat. Kendati pun dalam Al-Quran tercatat bahwa Yesus tidak pernah disalibkan dan bahwa orang lain yang serupa dengan Yesus yang disalibkan itu sama sekali tidak benar. Kini kita semakin yakin bahwa bukti-bukti sejarah penyaliban ada di pihak kita. Salib memang bagi orang-orang Romawi adalah kebodohan. Bagi orang-orang Yahudi adalah batu sandungan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kehidupan.
Pandanglah salib Kristus, maka engkau akan hidup. Terima kasih Anda telah setia di channel ini. Salam jumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.